Apakah benar Al-Quran pernah mengalami perubahan? Pertanyaan ini sudah lama menjadi bahan perbincangan panas dan kembali menjadi sorotan publik. Ade Armando, figur kontroversial yang kerap membahas isu-isu sensitif, kembali memicu kontroversi dengan mempertanyakan keaslian Al-Quran dan membuka kemungkinan adanya perubahan dalam kitab suci ini. Menanggapi hal tersebut, Ustaz Felix tampil dengan data sejarah dan argumen ilmiah yang kuat. Dengan uraian yang jelas dan terstruktur, beliau berhasil mematahkan tuduhan yang dilontarkan, sekaligus menegaskan bahwa Al-Quran tetap terpelihara kemurniannya sejak diturunkan hingga hari ini. Saksikan perdebatan menarik ini secara lengkap. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video dan subscribe channel ini agar bersama-sama kita berbagi kebaikan untuk lebih banyak orang. Umat Islam artinya harus tahu bahwa hanya dalam beberapa atau puluhan tahun sesudah Nabi wafat, sudah terdapat sejumlah atau banyak versi Al-Quran. Artinya tidak terdapat hanya satu versi Al-Quran. Itu kemudian memang diseleksi, tapi penseleksian itu dilakukan oleh orang-orang biasa. Para penseleksi itu pasti kalangan terpilih, pintar, bisa dipercaya, tapi mereka adalah manusia yang mungkin saja melakukan kesalahan. Selain itu, ternyata walau sudah ada satu versi tunggal terstandarisasi oleh Utsman, itu belum menutup kemungkinan masih adanya versi-versi yang tidak diperiksa oleh tim Utsman dan terus bertahan di masa-masa berikutnya. Buktinya, setelah penseleksian di era Utsman, standarisasi kembali dilakukan di era Khalifah kelima Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan. Saat itu Khalifah Abdul Malik membentuk komite untuk melakukan standarisasi Al-Quran yang terdiri dari 6 ulama. Mereka bersama menentukan mana yang perlu dan tidak perlu dimasukkan dalam Al-Quran. Artinya ketika itu kembali dilakukan hal seperti yang terjadi di era Khalifah Utsman. Buat saya jadi penting untuk mengetahui bahwa setidaknya dalam 2 periode berbeda terjadi standarisasi Al-Quran. Bahkan standarisasi juga dilakukan di abad 20. Ayat yang pertama kali dibacakan kepada saya adalah Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Surat ayat kedua. Surat pertama apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah berarti seperti cover buku. Lalu kemudian surat kedua Al-Baqarah, kata pengantar. Ayat pertama Al-Baqarah alif. Ayat kedua, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Berarti kata pengantarnya begitu. Pas baca kata pengantar, baru-baru saya bilang apa? Sombong betul kitab ini. Nah kenapa? Baru di awal-awal sudah mengatakan bahwa dia tidak ada kesalahan, sempurna. Emang yang buat siapa? Lalu kemudian saya protes, Kang, kalau begitu ini kitab salah. Lah kenapa? Belum apa-apa dia bilang bahwa kitab ini sempurna, tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan menurut saya, manusia nggak mungkin sempurna. Karena manusia nggak sempurna, maka buatan manusia juga nggak sempurna. Karena pikir saya yang buat Al-Quran adalah manusia. Padahal bukan. Wajar nggak saya mikir begitu? Ya, karena yang buat Weda siapa? Manusia. Tripitaka? Manusia. Yang buat Alkitab? Manusia. Wajar nggak saya mikir begitu? Wajar. Tapi ustadznya bilang, enggak, ini nggak sama kayak yang lain. Ini yang buat bukan manusia, langsung dari Tuhan pencipta semesta alam. Saya bilang begini, serius, masa Tuhan nulis lalu kasih pada manusia? Nggak mungkin banget. Dia bilang nggak begitu, tapi kita punya buktinya. Saya bilang silakan sampaikan buktinya. Disampaikan kepada saya dari surat yang sama, ayat yang berbeda. Surat Al-Baqarah 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithlih. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacam dengan Al-Quran itu. Ketika baca ayat itu, kepala saya kayak digebukin, ibu-ibu sekalian. Bukan digebukin begini, bukan. Maksudnya gini, argumen saya hancur. Jadi landasan mikir saya hancur. Lah kenapa hancur? Karena ditantang langsung dari dasarnya. Seolah-olah Al-Quran pengen bilang begini, udah didelik, gak usah banyak ngomong, gini aja, kalau kamu hebat, datengin yang semacam dengan Al-Quran. Satu surat aja. Di antara Al-Quran ada 114, pilih yang mana yang paling pendek, yang mana yang paling mudah, datengin. Kalau kamu bisa, Al-Quran kalah. Tapi kalau kamu nggak bisa, ikut aja Al-Quran. Simple nggak? Fair nggak?
Seperti saya bilang ini, ibu-ibu yang di sini yang merasa hebat, ayo kita berantem 1 lawan 1. Kalau ibu-ibu kalah, jadi anak buah saya. Kalau saya kalah, jadi anak buah ibu-ibu sekalian. Adil nggak? Adil. Cuma Al-Quran tidak adil. Al-Quran katakan, wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shodiqin. Kalau anda nggak berani sendirian, maju semuanya sekalian. Coba ditantangin seluruh manusia. Seluruh manusia ditantangin Al-Quran, suruh buat satu surat yang semacam dengan Al-Quran, walaupun yang paling pendek. Sampai sekarang bisa atau enggak? Ketika saya baca itu, saya kaget loh. Saya bilang sama ustadznya, ini benar nggak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya? Ustadznya bilang, silakan cari aja. Saya mikir begini, ini surat turun 1400 tahun yang lalu. Kalau ada orang yang bisa, tentu dari dulu sudah dilakukan. Ternyata setelah saya cari, betul nggak ada. Akhirnya apa yang saya pikir? Ini segel ini. Paham ibu sekalian? Ini segel dari pabrik ini. Maka saya bilang, Tuhan saya namanya Allah, Rasul saya namanya Muhammad, dan agama saya Islam. Lah kenapa? Karena saya punya bukti sekarang yang enggak saya dapat ketika di agama-agama yang lain. Saya punya bukti, maka saya masuk Islam. Bisa dipahami ibu sekalian? Nah, ini penting betul. Lah kenapa? Al-Quran itu segel. Nih, coba kita lihat ibu-ibu sekalian. Kalau kita lagi jalan di jalan, ada polisi berhentiin, berhenti nggak? Kenapa berhenti? Karena polisi. Tahu dari mana kalau dia polisi? Seragam. Selain seragam apa lagi? Buktinya apa lagi? Kartu petunjuk, ada peluit, ada kemudian ya pengenal lah bahwa dia adalah polisi. Betul begitu? Berarti setiap petugas pasti punya bukti. Betul? Rasul itu petugas atau bukan? Petugas. Petugasnya siapa? Turun ke dunia. Bawa bukti nggak? Kalau dia dari Allah, apa buktinya? Bukan. Setiap nabi-nabi buktinya apa namanya? Mujizat. Mujizat artinya bukti. Mujizat artinya bukti. Salah. Mujizat artinya keajaiban. Salah. Mujizat artinya, ingat baik-baik, mujizat asal katanya ajaza. Ain jim za. Itu asal katanya. Ajaza. Ajaza artinya lemah. Hati-hati ya. Al-Aziz itu yang maha kuat, Allah. Tapi kalau Al-Ajiz itu yang maha lemah. Jadi kalau ngomong bahasa Arab itu hati-hati. Kalau salah dikit aja makhrajnya, salah semua. Kolbu itu hati, kalbu itu anjing. Hati-hati. Harus kolbu, ada kol-kolahnya. Kolbu. Kalau kalbu, anjing. Kalau kolbu, jelas ya? Ajaza artinya lemah. Mukjizat artinya yang melemahkan. Loh, kok yang melemahkan? Jadi gini ceritanya. Setiap nabi turun itu selalu membawa sesuatu yang membuat yang lain terasa lemah terhadap itu. Makanya mukjizat tergantung tren. Tergantung apa? Tren. Contoh, Nabi Musa. Trennya apa waktu itu? Sihir, yang lagi keren. Orang yang bisa sihir dianggap hebat, dianggap kuat, dianggap luar biasa. Nabi Musa turun, bawa yang lebih hebat daripada sihir. Apa itu? Apa buktinya diberikan Allah? Tongkat. Bisa berubah jadi? Bisa membelah laut. Setelah Nabi Musa wafat, apakah mujizatnya masih ada? Masih ada tongkat yang model begitu? Kalau masih ada, saya mau beli 2. Nggak ada lagi tongkat model begitu. Semua mujizat diangkat ketika nabinya wafat. Ganti masa Nabi Daud. Nabi Daud yang lagi ngetren apa? Nabi Daud yang lagi ngetren apa di masa itu? Perang. Orang yang paling hebat adalah orang yang paling gede badannya. Maka ada cerita Jalut. Jalut itu orang Filistin, yang orang Filistin badannya di atas rata-rata. Nah ini Jalut orang yang paling bongsor di antara Filistin. Berarti lebih gede lagi. Maka orang gede kuat. Maka diturunkan Nabi Daud dengan mujizat bisa melembutkan besi. Dia pakai baju zirah, dia pakai baju besi, menang jadi raja. Gitu kan ya? Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud lagi ngetren apa? Buat gedung-gedung megah, kendaraan-kendaraan super cepat, dan sihir-sihir yang mematikan. Maka Allah kasih dia orang naik kendaraan-kendaraan biasa unta, dia kendaraannya apa? Angin. Orang buat megah, bangunan-bangunan megah, dia buat bangunan rumahnya itu pintunya aja 9 pilar. Pintunya doang. Tehelnya kaca semua. Gitu kan ya? Itu Nabi Sulaiman. Ganti masa lagi, Nabi Isa. Nabi Isa yang lagi ngetren apa? Trennya ganti. Apa yang lagi ngetren? Medis, kesehatan.
Orang lepra, buta, kusta sekali sentuh selesai. Orang mati hidup, gitu kan ya, atas izin Allah. Tapi setiap nabi wafat, nabinya diangkat, mujizatnya diangkat. Betul? Nabi Muhammad yang lagi ngetren apa di kalangan orang-orang Arab dan di kalangan dunia pada saat itu? Syair, sastra, bahasa, informasi. Ya, maka turun Al-Quran yang informasinya ngeri, sastranya ngeri, nggak ada yang nyaingin. Stres tiap orang di depan Al-Quran. Ini kok bisa kayak begini? Ini kok bisa kayak begini? Betul kan ya? Semua orang merasa lemah di depan Al-Quran. Hebatnya adalah apa? Nabi Muhammad ini kemuliaannya, ketika dia wafat, Al-Qurannya nggak diangkat. Mujizatnya tetap ada. Supaya kenapa? Allah pengen tanya Anda perlu bukti apa lagi untuk beriman? Sudah ada itu. Yang lain diangkat, nggak bisa lagi. Mujizatnya mana? Mujizatnya mana? Nggak ada. Nabi Muhammad tetap ada. Mujizatnya di mana kalau gitu? Nih, kalau gitu saya lihat. Bahasa sastra itu beda dengan bahasa biasa. Betul? Saya seorang penulis. Dikit banyak saya tahu sastra. Contoh, ini bahasa biasa. Bapak dan ibu pergi ke pasar. Paham? Bahasa sastranya nggak begitu. Bahasa sastranya bisa jadi begini: ayah dan bundaku, mereka meniti jalan menuju tempat orang berjual beli. Kan gitu kan? Lebih susah dipahami yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Dalam sastra itu selalu berlaku satu hal yang sangat-sangat sederhana. Kalau Anda mau pilihan katanya indah, Anda keluar daripada makna yang sebenarnya. Tapi kalau Anda mau kemudian maknanya yang dapat, Anda pakai bahasa yang sederhana. Bisa dipahami ibu sekalian? Kalau Anda mau pilih keindahan bahasa, maknanya harus dikurangi. Kalau mau maknanya, keindahan bahasanya harus dikurangi. Satu-satunya yang maknanya bagus, indah katanya mantap, itu cuma Al-Quran. Bisa dipahami ibu sekalian? Maka orang-orang stres melihat Al-Quran. Kok bisa begini? Contoh, nih salah satu contoh. Kenapa dikatakan bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran? Nih contoh. Suatu masa ketika Rasul masih ada yang bilang bahwa dia juga nabi. Ada yang mengklaim nabi juga, namanya Musailamah. Musailamah dia digelari Al-Kadzab. Al-Kadzab artinya sang penipu. Nah, kenapa dia digelari sang penipu? Karena dia bilang bahwa dia adalah nabi. Musailamah ini juga kemudian mengaku nabi. Suatu waktu turun surat Al-Asr. Ada yang apa surat Al-Asr? Ya semua hafal. Wal asri. Innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini surat pendek atau panjang? Tapi belakangan ketika kemudian ulama-ulama melihat surat ini, apa yang beliau katakan? Ulama-ulama katakan, seandainya Al-Quran tidak diturunkan ke atas muka bumi ini, maka satu surat ini sudah jauh lebih cukup. Karena maknanya yang indah. Tidak selesai dikaji sampai detik ini. Kalaupun Al-Quran tidak turun semuanya, maka semua itu sudah terwakili dalam surat Al-Asr itu. Ngeri ya? Sependek itu maknanya sedemikian besar. Nah, ketika turun surat tadi, Amr bin As yang waktu itu belum masuk Islam, orang ini pinter banget. Amr bin As ini pinter banget orangnya, belum masuk Islam, dia jalan-jalan ketemu Musailamah Al-Kadzab. Ketika ketemu Musailamah, Amr bin As bilang, tahu nggak, semalam itu baru ada wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad. Keren banget. Apa kerennya? Nih, coba dengar. Wal asri innal insana lafi husri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Musailamah dengar, lalu bilang, semalam juga saya turun wahyu. Apa wahyunya? Sama, dia bilang. Apa wahyunya? Dia bacakan satu syair yang dia karang. Wal wabr innaka uzunani wasodr sa'iruka hafrun nakar. Sama nggak? RRR semua. Wal asri R. Innal insana lafi husrin R. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr R. Rimanya pas, temponya pas, belakangnya R semua, maknanya nggak selesai dikaji sampai sekarang. Tapi Musailamah belakangnya R semua. Tahu artinya? Wal wabar, demi kelinci. Innaka uzunani wasodar, pada dirimu terdapat dua telinga yang panjang dan dada yang membusung. Sa'iruka hafrun nakar, di sekelilingmu terdapat galian tanah. Ketika dengar itu, Amr bin As tertawa terbahak-bahak kemudian bilang, Musailamah cukup. Lalu kenapa? Nanti orang-orang menertawakanmu. Lalu dia bilang sama Khalid bin Walid, yuk kita ke tempat Muhammad, kita masuk Islam. Gara-gara dengar surat Wal Asri. Surat Toha 1-20 itu membuat Tufail bin Amr ad-Dausi yang hafal 200 ribuan syair bertekuk lutut, nangis, lalu berkata, saya nggak pernah dengar yang kayak begini. Lalu kemudian dia masuk Islam. Bisa dipahami misalnya? Kita aja mungkin yang nggak ngerti bahasa Arab, ini mana bagusnya? Bisa dipahami ibu sekalian? Makanya belajar. Tapi kadang-kadang itulah, ini mujizat yang masih tertinggal satu-satunya di dunia, tapi malas kita baca. Ustaz, saya itu bukan malas baca Ustaz, saya itu nggak sempat Ustaz. Itu lebih sombong lagi ibu sekalian.
Lah kenapa? Coba lihat, Rasul sudah dijamin masuk surga, ya, dijamin masuk surga. Istrinya banyak, perangnya banyak, urusannya jangan tanya, sholatnya lebih banyak. Tapi itu pun baca Qurannya nggak habis-habis. Kita nggak ada yang jamin masuk surga. Anak cuma paling berapa, gitu kan ya? Perang enggak, ibadah jarang, nggak baca Quran. Terus mau apa lagi? Paham ibu sekalian? Padahal itu petunjuknya, bisa dipahami ibu sekalian? Oke, dari situ saya tahu apa tujuan hidup manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tahu dari mana? Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Bukti, ilmu dapat 100%. Mau dibakar pun rela. Lah kenapa? Karena ini adalah buktinya. Bisa dipahami ibu sekalian? Mau mati pun rela. Karena sudah dapat buktinya. Akan kemana setelah mati? Kembali kepada Allah. Kata siapa? Al-Quran. Ayat mana yang bilang begitu? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Pasti saya kembali pada Allah. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Bukti. Makanya saya tetap objektif. 3 minggu setelah saya masuk Islam, bapak saya bilang, saya bilang sama bapak saya, Pi, Felix masuk Islam. Bapak saya bilang, kamu gila kamu ya? Enggak. Kenapa kamu masuk Islam? Karena ini agama yang paling benar. Kamu itu gila. Nih, papi ajak pergi gereja. Kita diskusi dengan pastor-pastor. Saya bilang, gak usah repot, gini aja. Seluruh pastor ajak ke rumah, seluruh suster ajak ke rumah. Mereka bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Kalau mereka bisa menunjukkan ada yang salah di dalam Al-Quran, saya balik lagi ke dalam agama mereka. Tapi kalau mereka nggak bisa dan saya bisa nunjukin di situ ada yang salah, mereka masuk Islam. Mau nggak? Nggak mau, nggak jadi. Loh, bukan kita yang sombong. Kita nggak boleh sombong, tapi Allah boleh nggak sombong? Maka ulama-ulama mengatakan surat Al-Baqarah ayat 23 itu adalah semacam tanda-tanda kesombongan Allah terhadap manusia yang merasa dirinya lebih kuat daripada Allah, dirinya lebih tahu daripada Allah, atau dirinya lebih besar daripada Allah. Nggak ada. Maka sampai sekarang saya fair. Kalau ada yang bisa mendatangkan Al-Quran yang semacam dengan Al-Quran, saya sekarang juga keluar dari Islam dan saya masuk agama dia. Tapi kalau dia tidak mampu, harusnya dia masuk. Bisa dipahami sekalian? Loh, kok Ustadz berani bilang begitu? Ya beranilah, Allah yang jamin. Bisa dipahami sekalian? Itu mujizat loh, Allah yang jamin. Maka kita harus percaya, karena itu sudah 1400 tahun nggak ada yang bisa datangin semacamnya. Bisa dipahami ibu sekalian? Berarti itulah alasan kenapa kita Muslim, nggak yang lain. Karena yang lain nggak punya bukti, cuma Islam yang punya bukti. Nah, dari Allah akan kembali pada Allah, dan di dunia adalah beribadah pada Allah. Ini penting banget. Kalau dari tadi ocehan saya mau dilupakan, boleh. Tapi jangan lupakan ocehan saya yang terakhir ini. Apa ocehan saya yang terakhir? Nih, apa yang dimaksud dengan iman? Apa yang dimaksud dengan akidah? Apa yang dimaksud dengan tujuan hidup yang saya bilang tadi? Kalau diwariskan pada anak kita, lantas kita aman semuanya. Nih, yang dimaksud dengan iman adalah keyakinan 100% bahwa kita berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ilmu dan bukti, dan keyakinan 100% bahwa kita akan kembali pasti kepada Allah berdasarkan ilmu dan bukti, sehingga jadi 100%. Karena kita yakin 100% kita dari Allah dan kembali kepada Allah, maka di dunia kita wajib beribadah dengan cara yang Allah berikan, syariatnya. Karena tatkala kita kembali kepada Allah, kita pasti akan dihisab perbuatan kecil, apalagi yang besar. Kebenaran sejati tidak butuh dibela dengan amarah, cukup dijelaskan dengan ilmu dan kejujuran. Ustadz Felix Xiao telah menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya kitab suci yang dibaca, tapi juga warisan ilahi yang dijaga langsung oleh Allah. Setiap tudingan dan keraguan memang bisa dilontarkan, tapi tidak semua sanggup berdiri tegak di hadapan fakta. Dan kali ini, bukan hanya argumen yang menang, tapi kebenaran yang berbicara. Al-Quran tetap utuh, tetap murni, dan tetap menjadi cahaya bagi siapapun yang mencari petunjuk. Dan setiap kali kebenarannya diuji, justru semakin nyata bahwa janji Allah itu benar. Al-Quran akan terus dijaga hingga akhir zaman. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.